Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Andriani, mahasiswi dari Siti Wirabakti, jurusan manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi sumber daya manusia dengan pembahasan yaitu rekrutmen, seleksi, penempatan, kompensasi, pengembangan sumber daya manusia, karir, atau PHK. Nah, pertama saya menjelaskan tentang rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan atau terkualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Proses rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar dalam organisasi atau perusahaan. Proses rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang paling dalam menentukan baik atau tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi atau perusahaan tersebut. Ada juga tujuan rekrutmen yang menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi atau perusahaan dari berbagai sumber hingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tinggi dari yang terbaik. Berikut ini ada metode-metode yang dapat dilakukan untuk rekrutmen. Pertama, ada iklan atau dimaksud dengan job advertisement. Salah satu opsi paling umum untuk rekrutmen eksternal dan penggunaan iklan dicetak di surat kabar lokal, nasional, atau internasional seperti media cetak, koran, majalah, tabloid. Iklan untuk pelamar juga dapat ditampilkan di media seperti televisi, radio, situs web, dan media sosial seperti Facebook atau Twitter. Kedua, rekomendasi dari internal perusahaan atau dimaksud dengan employee referral. Dalam pengaturan dari luar, manajemen dapat membuat rekomendasi kepada karyawan-karyawan. Perusahaan dapat mengusul anggota keluarga, teman, atau kenalan yang cocok untuk posisi yang sedang kosong tersebut. Ketiga, perusahaan media tenaga kerja, employment and recruitment agencies. Perusahaan yang membutuhkan ketika terkadang juga menggunakan jasa agen atau perusahaan pemasok tenaga kerja untuk mengisi lowongan. Agen tenaga kerja biasanya akan mencari dan memilih pelamar pertama sebelum mengirim kandidat ke perusahaan yang memintanya. Keempat, lembaga pendidikan educational institutional. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang membutuhkan bekerja beralih ke sekolah atau perguruan tinggi untuk menarik calon karyawan yang potensial. Rekrutan melalui lembaga pendidikan ini biasanya hanya membawa serta pekerja yang kurang berpengalaman dalam pekerjaan karena mereka direkrut sebagai karyawan setelah lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Kelima, lembaga pemerintahan atau government job center. Kantor ketenagakerjaan publik di lembaga pemerintahan biasanya menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kedua, untuk materi seleksi. Seleksi atau dimaksud dengan selection dapat diartikan sebagai kegiatan dalam MSDM, manajemen sumber daya manusia, yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Dalam prosedur seleksi karyawan, berbagai macam metode dan alat seleksi dapat dipergunakan untuk menemukan individu-individu yang paling sesuai dengan ketentuan pekerjaan, walaupun tidak ada prosedur baku yang dapat untuk memilih karyawan. Ada 7 tahapan seleksi bagian, yaitu 1. Penerimaan
pendahuluan proses seleksi merupakan jalur dua arah. Perusahaan memilih para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. Kedua, tes penerimaan sebagai peralatan bantu yang memulai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, persyaratan jabatan. Ketiga, wawancara seleksi. Percakapan formal dan mendalamnya yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat menerima atau tidak seorang pelamar. Keempat, pemeriksaan referensi. Personal reference merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Apa yang dimaksud dengan employment reference? Referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Dan kelima, evaluasi medis mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan tersebut. Evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. 6. Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterimanya. 7. Keputusan penerimaan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Nah, pembahasan ketiga dalam materi ini penempatan. Penempatan adalah kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilakukan atau dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan yang terjadi atas tugas atau pekerjaannya. Nah, kenaikan jabatan, sebuah promosi terjadi ketika seorang pindah tugas dari suatu pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab, dan tingkat status organisasinya sering pula disebut sebagai proses penugasan kembali seorang karyawan ke posisi kerjaan yang lebih tinggi. Setiap karyawan mendambakan promosi sebagai wujud penghargaan perusahaan kepadanya sekaligus membuktikan keberhasilannya meniti karir. Promosi bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawan, seperti promosi dapat memungkinkan perusahaan memanfaatkan kemampuan karyawan untuk memperluas usahanya. Juga terdapat korelasi signifikan antara kesempatan untuk kenaikan pangkat dan tingkat kepuasan kerja. Juga promosi dapat mendorong tercapainya kinerja karyawan yang baik. Persyaratan promosi untuk setiap organisasi tidak selalu sama, tergantung kepada organisasi masing-masing. Syarat promosi pada umumnya meliputi seperti kejujuran, disiplin, prestasi kerja, kecakapan dalam bekerja atau pembahasan, loyalitas, kepemimpinan, komunikatif, dan pendidikan. Dasar-dasar promosi yang diketahui itu hanya ada seperti pengalaman, percakapan, atau kombinasi. Materi yang keempat ini adalah kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Bisa juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Tujuan dengan adanya kompensasi yang dibuat oleh perusahaan bisa sebagai yang itu: pertama, mempertahankan karyawan berprestasi. Kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas.
Ketiga, menjamin adanya keadilan dan dalam perusahaan. Keempat, mengefisiensi biaya. Kelima, memenuhi administrasi legalitas. Keenam, memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Nah, kompensasi ada beberapa tipe. Yang tipe pertama adalah kompensasi langsung. Kompensasi langsung artinya merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang. Misalnya seperti gaji, tunjangan THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Ia merupakan yang paling sering diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Kedua, kompensasi tidak langsung. Yang dimaksud ini adalah bisa dibilang kompensasi jenis tidak langsung juga bisa berupa uang, tetapi tidak dalam bentuk secara cash, melainkan perusahaan memberikan melalui pihak ketiga. Misalnya seperti ketika perusahaan mengikutkan karyawan ke dalam program asuransi atau hadiah yang melibatkan pihak ketiga. Nah, kompensasi non finansial diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawan. Contohnya adalah perusahaan menyediakan lingkungan kantor yang aman dan nyaman untuk karyawannya sebagai bentuk penghargaan agar lebih semangat untuk bekerja. Pembahasan kelima adalah pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Pengembangan SDM adalah sebuah usaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan, di mana ada proses yang dilewati meliputi berbagai masalah yang terjadi pada dalam perusahaan termasuk buruh, manajer, karyawan, pegawai, dan tenaga kerja atau pegawai lainnya. Fungsi pengembangan sumber daya manusia adalah yaitu pengadaan tenaga kerja. Kedua, pemeliharaan tenaga kerja. Ketiga, fungsi pemutusan tenaga kerja. Tujuannya itu pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Dua, mengurangi kerusakan produk. Ketiga, memastikan semua berjalan efisien. Keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. 5, menciptakan model karyawan atau manusia. Keenam, menaikkan balas jasa. Metode pengembangan sumber daya manusia adalah pelatihan atau training, di mana metode pengembangan yang bisa dilakukan setiap perusahaan. Atau seperti studi banding, metode ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja yang selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau berlaku di tempat lain. Ada juga magang. Melalui metode magang, para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan yang akan dilakukan kelak. Uji kompetensi bisa dilakukan oleh perusahaan sendiri atau oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau dimaksud dengan BNSP. Dengan rotasi kerja, memberikan kesempatan para karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan sekaligus untuk mengetahui divisi mana karyawan tersebut cocok untuk yang ditempatkan. Nah, pembahasan yang keenam yaitu karir. Karir adalah manajemen proses pengolahan atau perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan. Juga membuktikan kesejahteraan karyawan, membantu karyawan dan mengidentifikasi potensi atau skill, menjalin hubungan
yang erat antara karyawan dan perusahaan. Dan juga bukti untuk tanggung jawab sosial atau memperkuat pelaksanaan tujuan perusahaan. Peranan pemimpin perusahaan dalam hal ini, manajer sumber daya manusia dalam hubungannya dengan rencana dan pengembangan karir berikut seperti yang pertama, memberi pelayanan dan membantu pegawai dalam pengembangan karir. Kedua, menyelenggarakan sebagai program pendidikan atau pelatihan pegawai atas biaya perusahaan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan mutu pegawai dan juga meningkatkan kinerja pegawai. Ketiga, mengadakan berbagai program perbaikan untuk kinerja, meningkatkan disiplin diri, kesetiaan, kesejahteraan, dan membutuhkan motivasi di kalangan pegawai. Keempat, program promosi yang menunjukkan keadilan dan tak ada diskriminasi. Nah, pembahasan terakhir adalah PHK. PHK yang dimaksud ini adalah pemutusan hubungan kerja. Adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja, akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apapun yang penyebab berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjaan yang disebut dengan PHK. Nah, pemutusan hubungan kerja ini adalah yang dimaksud juga atau mengakhiri hubungan kerja karena suatu hal tertentu, mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Artinya harus ada hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini atau di perusahaan. Ada berbagai faktor PHK, yaitu seperti karyawan melakukan kesalahan perusahaan atau yang dimaksud dengan merusak nama baik dalam perusahaan itu. Kedua, secara tertulis berakhirnya kontrak kerja, mengundurkan diri dari kemauan karyawan sendiri dan satu pihak tertentu, mencapai usia pensiun, dan perusahaan mengalami bangkrut. Ada juga dampak PHK. PHK dapat merupakan dua belah pihak, yakni perusahaan, bisnis, dan karyawan. Kegiatan PHK pasti akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun karyawan. Juga beberapa kerugian yang dialami perusahaan karena pemutusan hubungan kerja, yaitu produktivitas perusahaan mengalami penurunan, perusahaan kehilangan tenaga kerja yang potensial, juga pengelolaan perusahaan menjadi kurang maksimal, merupakan pengeluaran banyak biaya, waktu dan tenaga untuk melaksanakan proses rekrutmen karyawan yang baru. Kerugian yang dialami perusahaan begitu banyak, begitupun juga kerugian yang dialami oleh karyawan. Kerugiannya yaitu tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, menganggur dalam jangka waktu yang lama, hubungan dengan teman kerja terputus, rasa kepercayaan diri berkurang karena pengangguran terlalu lama, serta harus berusaha mencari pekerjaan yang baru. Nah, terima kasih atas perhatiannya mengenai materi yang telah saya paparkan ini. Lebih dan kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.